diselaraskan cara pandang, cara pikir kami, sehingga semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Biar apa yang kami bawa, apa yang kami persembahkan, pujian kami boleh selalu berbau harum di hadapan Engkau. Kini saatnya kami membuka hati kami kembali belajar kepada firman-Mu, apa yang menjadi pesan dan tuntunan-Mu. Ajar kami untuk lebih lagi memahami, mengerti, dan menangkap dengan tepat, meresponi dengan benar apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran-Mu yang kudus. Hamba terbatas, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah pengurapan-Mu turun, baik untuk hamba-Mu yang memberitakan maupun untuk setiap kami yang hadir saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, segala kuasa, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya dan siap diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Kita langsung saja buka firman Tuhan. Diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Di mana Tuhan ketika kita berada di lembah? Ya, ini sebuah pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu kita jawab. Yang kemarin sudah dijelaskan. Karena apa? Karena kita tahu Dia Allah yang selalu ada di segala keadaan dimanapun kita berada. Saya akan bacakan ayat yang ke-28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Nah Bapak Ibu, beberapa hari ini tentunya Bapak Ibu sudah baca lebih satu pasal atau kurang lebih 2 pasal ya, karena kalau dibaca 2 pasal ini menarik. Ini adalah kisah tentang keluarga Ahab dan Isabel istrinya ya. Nah di situ kita bisa belajar banyak ya, ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi satu perenungan buat kita semua. Nah bagi jemaat yang mungkin belum mendengarkan pesan Tuhan minggu ini apa sih ya, atau belum membaca atau belum melihat, Bapak Ibu bisa buka di aplikasi RDMB atau di YouTube ya. Nah melalui pesan ini kan saya percaya kita semua semakin memahami. Kalau mungkin saat ini banyak di antara kita sebagai orang percaya ya, mungkin termasuk diri kita sendiri, saat ini mungkin situasinya kita lagi ada di dalam lembah ya. Baik mungkin itu lembah kekelaman, ataukah mungkin itu lembah air mata, ataukah mungkin itu lembah ketidakadilan. Ya mungkin pernah, atau juga mungkin ada di antara jemaat yang beberapa waktu lalu pernah mengalami ya, dalam situasi ada di dalam lembah. Tapi kita diingatkan ya melalui pesan ini, respon apa sih yang harus kita sikapi? Tentu respon yang benar. Ya perkataan yang keluar dari mulut kita juga harus perkataan yang benar. Jangan kita bersikap yang salah ya. Kadang-kadang kan banyak sekali orang percaya ketika dalam pergumulan yang berat, ketika ada di dalam lembah kan seringkali yang keluar dari mulutnya adalah protes sama Tuhan, sungut-sungut sama Tuhan, marah, kecewa ya, dan sebagainya. Tapi kalau kita menjadi orang-orang percaya yang punya sikap dewasa secara rohani, kita jadi tahu, kita belajar memahami kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang sulit itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan lagi bawa kita di dalam lembah yang mungkin lembah kekelaman atau lembah baka ya, atau lembah terbantin, atau kadang lembah ketidakadilan. Kenapa Tuhan bawa? Kalau kita menjadi orang dewasa rohani, kita pasti bisa belajar, oh pasti Tuhan lagi mau ajar sesuatu nih buat saya, pasti Tuhan lagi ingatkan sesuatu ya. Nah disitulah kita bisa belajar untuk merubah ya cara pandang, cara pikir kita, sehingga semakin hari terus semakin diselaraskan. Nah yang harus selalu kita pegang teguh dalam keadaan apapun, mungkin saat kita berada di atas gunung ya, tentunya kita pernah mengalami, ataukah mungkin saat kita ada di dalam lembah, mungkin itu ada kegagalan, ada sakit penyakit yang mungkin belum disembuhkan ya, ada mungkin rasa takut, kekuatan dan lain sebagainya.
Nah, kita belajar dan kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyertai. Karena itu kenapa dinamakan bahwa Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya. Dan bukankah kita tahu janjinya bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah sebuah jaminan ya buat kita semua. Jadi kita nggak perlu takut ya. Apapun kondisi keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini, kita nggak perlu takut. Ya, saya bacakan kembali apa yang menjadi inti pesan Tuhan buat kita, di mana Tuhan sedang meyakinkan kita sebagai orang percaya untuk tidak menjadi khawatir dimanapun atau dalam keadaan apapun kita berada. Ketika mungkin kita ada di posisi lembah, ya, karena Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Ya, kehidupan yang kita jalani itu kan kemarin sudah dijelaskan seperti roller coaster. Kadang-kadang kita sedang menanjak naik, mulai naik, tapi kemudian ketika ada di atas tiba-tiba bisa turun dari pelan-pelan, tahu-tahu begitu di tengah-tengah. Biasanya kan kalau naik roller coaster itu kan awalnya masih belum, tapi begitu di tengah kecepatannya begitu luar biasa, tahu-tahu kita ada di dalam lembah tanpa terasa. Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Saya renungkan, iya, memang kehidupan itu memang seperti itu, karena naik kadang turun seperti itu. Tapi mari kita belajar untuk menyikapi dengan benar, ya. Karena apa? Karena kemarin kan kita sudah ingat, kalau kita responnya dengan salah, maka kita akan kehilangan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini yang harus selalu kita ingat, ya. Jadi kan kalau kita belajar posisi lemah, semua orang, ya, pasti berkata, enggak, saya nggak mau ada di dalam lembah. Tapi kalau Tuhan izinkan bagaimana? Nah, ini yang harus kita responi. Beberapa hari ini kita belajar dari baik apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala ataupun beberapa rekan yang sudah menyampaikan poin-poinnya, dan itu tentu semakin menguatkan kita. Nah, pagi hari ini dua hal lagi yang saya mau bagikan, apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat, bahwa ketika mungkin kita diizinkan Tuhan berada di dalam sebuah lembah, ya. Yang pertama, menyadari bahwa lembah itu untuk melatih kita, menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Jadi sebetulnya lembah itu adalah latihan buat diri kita. Apakah waktu kita iring Tuhan, kita semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ataukah justru kita menjadi orang yang akhirnya malah jadi tawar hati? Kenapa saya ada di dalam lembah terus-menerus? Ya, kadang-kadang kan orang seperti itu, imannya jadi lemah. Ya, seringkali ya kata-katanya kan berkata-kata yang negatif, yang seperti itu. Nah, justru kalau saya pelajari kenapa Tuhan izinkan kita untuk bisa kadang-kadang dalam kehidupan kita dibawa ke dalam lembah, sebetulnya itu adalah untuk melatih kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya ambil dari dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Di situ kan dikatakan, maka tampillah abdi Allah berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu. Ini menjadi penekanannya, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kita tahu, ya, kalau mungkin Bapak Ibu baca di dalam Ulangan pasal 4 ayat ke-39, kan di situ bagaimana Musa ingatkan kepada bangsa Israel. Dikatakan begini, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Artinya kan Tuhan penguasa segala sesuatunya. Tuhan yang selalu pasti akan ada di dalam segala keadaan apapun. Itu menjadi jaminan buat bangsa Israel. Tapi sayangnya kan banyak orang yang seringkali lupa bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Nah, saya belajar di sini dari tokoh Ahab ini sangat disayangkan sekali. Ketika dia mengalami sebuah pertolongan Tuhan yang luar biasa 2 kali loh. Ya, dia menyaksikan bagaimana Tuhan menyerahkan orang-orang Aram, tentara Aram kepada pasukan yang boleh dikatakan kecil. Kemarin Pak King sudah jelaskan, orang Aram pasukannya itu 100.000 lebih, 127.000. Tapi buat bangsa Israel, kalau dihitung itu Bapak Ibu akan temukan cuma sekitar kurang lebih 7.000. Tapi pasukan Aram bisa dikalahkan. Kalau bukan karena perbuatan Tuhan, siapa lagi? Nah,
sayangnya Ahab ini nggak menyadari hal tersebut. Ya. Justru kan ketika dia tahu, wah ini pertolongan Tuhan, harusnya kan dia semakin sadar, aduh kalau gitu saya harus menguatkan kepercayaan saya lebih lagi sama Tuhan, saya harus mengandalkan lebih lagi kepada Tuhan. Sayangnya ini dia tidak lakukan. Malah kalau kita baca, justru tindakan-tindakan dari Ahab ini semakin hari jadi semakin sembrono, ya. Kehilangan tujuan. Dia udah diangkat sebagai raja Israel, tapi ternyata dia banyak hal yang membuat dia mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ya, belum lagi dipengaruhi oleh istrinya, ya, istrinya Isabel ini. Ya, dimana kalau Bapak Ibu baca di pasal yang ke-21, ya, ketika dia bertemu sama Nabot, pemilik kebun anggur, dia berkata, serahkan kebun itu untuk menjadi milikku. Ya, itu kan sebuah permintaan yang gak masuk akal, tiba-tiba seperti itu. Mentang-mentang mungkin dia sebagai seorang raja, dia lupa bagaimana kedudukan dia. Seharusnya kan dia bisa bersikap yang lebih bijaksana, bagaimana sebagai seorang raja yang bisa memimpin bangsa, sehingga bangsa Israel ini, maksudnya penduduknya, benar-benar menjadi orang yang mendukung raja. Tapi sayangnya justru dia banyak juga dipengaruhi setidak-tidaknya oleh perbuatan istrinya. Sampai akhirnya bagaimana istrinya berpikir gimana ya caranya supaya bisa menyenangkan suami. Akhirnya dia punya siasat yang tidak baik. Nabot akhirnya mati dilempari batu dengan siasat yang licik, ya, yang dilakukan oleh Isabel istrinya. Nah, ini kan sangat disayangkan sekali. Kemarin kan kita diingatkan, jangan sampai di dalam kehidupan kita juga, mungkin di dalam keluarga, harusnya mungkin suami atau istri atau anak-anak saling menopang, justru ini malah jadi orang yang digendong, ya, yang membebankan berat, yang menjadi beban berat, ya. Nah, ini kan perbuatan ini kan sangat disayangkan sekali, ya. Nggak terjadi di dalam keluarga Ahab, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja 21 ayat 25, ini bagaimana dikatakan begini, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Jadi sangat disayangkan sekali kan, ketika kita sudah alami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat, tapi kemudian ya ada pengaruh orang-orang yang mungkin di sekeliling kita ini tidak membawa kita menjadi orang yang justru semakin dekat dengan Tuhan, semakin menguatkan kepercayaan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, tapi lebih kepada mengandalkan cara-cara manusia, ya. Salah satunya kan yang tadi, bagaimana untuk mengambil kebun anggur Nabot aja kan, ya caranya cara manusia, seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ini pasal 20-21 ini memang menarik, ya, karena kan ini bercerita tentang kisah dari Ahab dan istrinya Isabel ini, ya. Jadi melewat pertempuran dengan Ben-Hadad, kemudian masuk ke dalam bagaimana perkataan Nabi, ya, tentang keluarga Ahab ini, kemudian masuk ke dalam persekongkolan, bagaimana merebut kebun anggur, kemudian perkataan Nabi Elia, ya. Wah, itu menarik sekali ketika kita belajar ini, ya, sampai akhirnya bagaimana Ahab lewat Nabi Mika dikatakan dia akan mati waktu perang lawan Aram, ya. Nah, seharusnya kan ketika diperingatkan hal tersebut kan harusnya kan segera mengambil satu keputusan. Kami sudah bagikan, kita harusnya kan segera bertobat, ya, kembali kepada tujuan Allah yang semula, ingat lagi. Tapi sayangnya di sini tidak dilakukan. Nah, saya belajar juga dari satu tokoh yang namanya Daud. Daud kan kita tahu, Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya, awal-awal pengiringan Daud waktu setelah dia mengalahkan Goliat, ya. Dan kemudian bagaimana Saul karena satu hal dia kemudian membenci, sampai akhirnya Daud mengalami kesesakan yang begitu panjang di dalam kehidupannya. Tapi kan sebetulnya kalau dari sini kita belajar sikap dari seorang Daud yang sangat berbeda, ya. Ketika Daud terus dikejar-kejar oleh Saul, pada satu titik, kalau nggak salah waktu di Koresa, ya, Yonatan anak Saul datang kepada Daud, dan di situ Yonatan mengingatkan Daud,
supaya Daud menguatkan kepercayaan kepada Allah. Itu kan sebuah satu nasihat, satu hal yang sebenarnya membuat Daud tersadar, oh iya, waktu aku dalam kondisi yang mungkin lagi lemah, lagi aku butuh orang yang bisa memberikan kekuatan, ada Yonatan. Disitulah dalam berbagai hal peristiwa, akhirnya Daud waktu menghadapi segala masalah, segala kesulitan di lembah apapun, ya kesesakan yang membuat dia semakin hari justru semakin punya satu sikap yang positif, bahwa lewat sebuah proses, kenapa Tuhan izinkan ini, dia tahu kepada siapa dia harus datang. Dia menguatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Artinya di situ dia mengandalkan Tuhan. Makanya kan Daud menulis salah satunya kan di dalam Mazmur pasal 23 kan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya kan kenapa Daud bisa menulis itu, artinya lewat pengalaman perjalanan hidup dia, waktu dia iring Tuhan, waktu dia diizinkan Tuhan ada di dalam lembah, mungkin sikap apa yang dia tunjukkan. Ya kadang-kadang kan kalau kita baca di dalam doa-doa Daud, ya Daud sebagai seorang manusia biasa, dia juga mengalami kok yang namanya penderitaan di dalam kehidupannya. Kadang-kadang mungkin berpikir, Tuhan di mana Engkau? Kenapa Engkau nggak tolong aku? Dia berseru seperti itu. Tapi karena dia tahu sumbernya itu hanya kepada Tuhan, dia datang hanya kepada Tuhan, nggak kepada yang lain. Ya. Ini yang luar biasa sekali. Ya. Nah makanya kan dari hal ini juga saya jadi belajar sesuatu, ya, bahwa lewat Yonatan sebagai seorang sahabat yang begitu karib dengan Daud, ya. Ini juga kan mengingatkan kita kembali dengan apa yang Bapak Gembala sampaikan, bahwa di dalam keluarga kita sebagai anggota keluarga, ayo kita harus terus saling mengingatkan, saling menopang, ya, saling mendukung di dalam, saling memberikan semangat, ya, atau memberikan kata-kata yang positif ketika mungkin lagi dalam keadaan yang kurang baik, ya, dalam hal atau mungkin lagi dalam kondisi kesesakan seperti itu. Ini luar biasa, ya. Nah, karenanya mari kita sama-sama belajar ya, dari yang pertama ini, sadari bahwa lembah itu sebenarnya adalah untuk melatih diri kita untuk menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi lembah itu sebenarnya bukan untuk membawa kita menjadi orang yang semakin jadi tawar hati, ya. Nah ini harus kita pahami, ya. Itu yang pertama. Yang kedua menyadari bahwa lembah itu sebenarnya untuk menjaga kemurnian agar kita tetap rendah hati. Menjaga kemurnian agar kita tetap rendah hati, dan juga kita mau terus dibersihkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang bisa saja peristiwa itu kan lewat keputusan yang salah yang kita ambil. Kita harus belajar sesuatu. Aduh, ternyata keputusan saya ini salah. Kita belajar sesuatu, dan kita harus belajar juga untuk memperbaikinya. Kadang-kadang kan kegagalan terjadi ya karena tindakan-tindakan bodoh dari kita sendiri. Nah dari hal tersebut kita belajar sesuatu. Kenapa saya bertindak bodoh seperti ini? Kenapa begini, kenapa begitu? Sampai akhirnya gagal. Nah disitulah kita koreksi. Oh ternyata saya nggak terlalu sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Saya mungkin lebih berpikir mengandalkan mungkin kepintaran sendiri, atau kekuatan sendiri, atau mengandalkan orang lain, atau minta nasihat-nasihat yang ternyata kurang tepat tapi diikuti, ya. Nah ini kan kita belajar sesuatu, ya, dari peristiwa apa yang dialami oleh keluarga Ahab, ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ini kan ada 3 perikop. Yang pertama tentang bagaimana pertolongan Tuhan yang ketika dilepaskan dari Aram waktu di Samaria ini, Ahab mengalami kemenangan, ya. Kemudian ada pertempuran di Afek, dan yang ketiga nubuatan tentang keluarga dari Ahab ini. Jadi lewat satu nabi Tuhan kasih perintah, ya, kasih perintah di mana pada akhirnya nabi ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu kepada Ahab, tapi Ahab nggak menangkap, ya, nggak menangkap
maksud dari perkataan tersebut. Ya. Jadi bagaimana nabi ini pada akhirnya kan dia menyamar karena dia kan sengaja dipukul seperti itu. Ya tujuannya adalah supaya dia bisa ketemu sama raja. Jadi pada waktu Raja Ahab lewat, disampaikanlah ya sebuah perumpamaan yang sebetulnya ditujukan kepada Ahab. Mungkin Bapak Ibu ingat juga bagaimana seorang Nabi Nathan memberikan teguran kepada Daud, dan Daud langsung tangkap. Oh, ternyata bahwa perkataan Nabi Nathan itu sebenarnya ditujukan buat aku. Buat seorang Ahab, dia nggak tangkap hal itu, dia nggak sadari hal itu. Nah, di sini saya belajar sesuatu. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita seringkali mungkin diolok-olok. Tapi olok-olok itu kan kadang-kadang kalau namanya olok-olok seringkali dianggap langsung negatif. Saya belajar sesuatu bahwa kadang-kadang olok-olok itu juga bisa menegur diri kita sendiri untuk kita koreksi. Apakah mungkin olok-olok itu sebetulnya untuk mengingatkan aku, mengingatkan saya sendiri. Oh iya, mungkin saya salah dalam hal apa. Nah, kita koreksi lagi. Kadang-kadang olok-olok itu bisa seperti itu. Atau mungkin ada orang yang tiba-tiba tegur yang kita tidak kenal. Tuhan kan bisa lakukan lewat berbagai cara ya untuk mengingatkan kita. Nah, ini kan lewat kisah ini, nanti Bapak Ibu silakan baca ya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, yaitu dari ayat yang ke-38 sampai 43. Ya kalau mau lebih di awalnya ya bisa lebih jelas lagi. Tapi yang jelas di sini kan bagaimana lewat nabi ini pada akhirnya teguran itu kan sebetulnya kemarin Saudara Marbun sudah sampaikan, membuat Raja Ahab ini jadi kesal hati, jadi gusar. Bahkan perbuatan itu juga dilakukan lagi waktu dia bercakap-cakap dengan Nabot waktu dia minta kebun anggur. Perasaan kesal hati dan gusar itu ada di dalam seorang diri dari Ahab. Di sini kan kita belajar sesuatu, ternyata sikapnya seperti itu ya, nggak ada perubahan, nggak ada sama sekali sebuah sikap untuk mau dibersihkan, untuk mau punya sikap tetap rendah hati. Nah, inilah yang kita belajar sesuatu. Saya belajar juga dari satu tokoh yang namanya Saul juga. Ya. Ini waktu bagaimana Saul dengan Daud kan, ketika itu Daud waktu diizinkan untuk ayo engkau pimpin peperangan. Nah, waktu pulang mengalami kemenangan kan ada orang-orang yang bernyanyi, wah kalau Saul mengalahkan musuh itu beribu-ribu, tapi Saul berlaksa-laksa. Waduh, itu yang membuat kedengkian buat seorang Saul. Nah, Saul tuh nggak belajar, ya, nggak belajar untuk tetap rendah hati. Apalagi kan lewat peristiwa demi peristiwa sebetulnya kan itu lagi membawa seorang Saul itu sebenarnya lagi ada di dalam lembah. Di dalam lembah itu dia nggak sadar. Lewat peristiwa demi peristiwa karena dikuasai oleh rasa dengki, justru dia semakin jauh dari rencana Tuhan. Ya memang dia pada saat itu karena kesalahan ya, yang dia perbuat, Tuhan udah nggak berkenan, sehingga Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja. Saul tahu nggak kalau Daud pada akhirnya akan menjadi raja? Saul sangat tahu. Tapi ketika Saul tahu bahwa Daud akan menjadi raja, kenapa Saul punya niat tetap harus membunuh Daud? Nah, ini kan sesuatu yang menarik untuk kita belajar. Artinya di sini buat seorang Saul, dia nggak belajar sesuatu lewat peristiwa demi peristiwa. Kadang-kadang orang percaya pun seperti itu. Lewat peristiwa demi peristiwa yang diizinkan Tuhan, seringkali kita nggak belajar. Mungkin teguran-teguran dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang melupakan hal tersebut. Apa yang pernah dilakukan Tuhan buat kehidupan kita. Wah, pertolongan Tuhan waktu tempoh hari seperti ini, nanti pasti akan seperti ini dan lain sebagainya. Wah, kadang-kadang mereka sendiri. Ya. Nah, disinilah kita belajar. Ya. Kadang-kadang kan dari tindakan-tindakan Saul, kita bisa melihat, wah ternyata kecerobohan demi kecerobohan terus dilakukan. Sayang sekali. Ya. Jadi ini menjadi satu perenungan, satu pembelajaran buat kita, ya. Supaya jangan pada akhirnya kan waktu kita melakukan hal tersebut, kita semakin jauh, membawa diri kita semakin hari membawa ke dalam kematian secara rohani. Udah tujuan Tuhan udah benar-benar nggak ada lagi.
ya di dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita seperti itu, ya. Jadi lewat peristiwa-peristiwa tokoh-tokoh ini, ya bagaimana tokoh dari seorang Saul yang dia benar-benar ingin terus berusaha untuk membunuh Daud, ya. Padahal dia tahu rencana Tuhan buat kehidupan Daud itu seperti apa, justru benar-benar tidak mengubah dirinya. Dikatakan kan di dalam Alkitab bahwa seumur hidupnya Saul itu benar-benar benci kepada Daud, ya. Jadi benar-benar waduh, itu tertanam terus dibawa sampai pada kematiannya. Itu kan sangat disesali sekali. Nah, jangan sampai ketika kita ada di dalam lembah yang mungkin berat buat kita, hal-hal yang mungkin ada orang yang pernah menyakiti kita, hal-hal yang mungkin pernah terjadi yang diizinkan Tuhan terjadi, itu terus ya disimpan di dalam hati dan nggak ada pemberesan. Tapi justru harus kita bawa ke hadapan Tuhan, atau mungkin minta bimbingan dari Bapak Gembala untuk kita kembali kepada rencana yang sesungguhnya, rencana yang Tuhan yang luar biasa. Jadi dari dua tokoh ini, dari baik itu Raja Ahab atau Raja Saul, kita kan belajar setidak-tidaknya mereka mengalami, ya, baik pada saat mereka mungkin di bawah Tuhan berada di atas gunung, lewat apa? Lewat kemenangan-kemenangan yang terjadi waktu menghadapi musuh, ataupun pada saat mereka kemudian hari lepas hari ada di dalam lembah. Sayangnya kan mereka tidak belajar sesuatu, ya. Padahal kalau kita bayangkan, kalau misalnya seseorang dibawa naik ke atas gunung sama Tuhan, mengalami kemenangan yang dari Tuhan, seharusnya kan itu semakin membawa kita semakin dekat, ya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin ingin kenal Tuhan lebih lagi. Tapi sayangnya kan ini nggak dilakukan, baik itu oleh Ahab ataupun juga oleh Saul, ya. Justru mereka semakin jauh, ya. Ternyata kan nubuat yang diberikan baik oleh Nabi yang pada saat itu menyamar, atau kemudian Nabi Elia sampaikan lagi nubuat tentang keluarga Ahab ini matinya seperti apa, itu kan nggak membuat seorang Ahab sadar, ya. Nggak membuat seorang Ahab berbalik gitu dari jalan-jalan yang salah, ya. Tapi dia tetap aja melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, ya. Itu yang sangat disayangkan. Nah, kita sebagai orang percaya tentunya kita tidak mau lewat pesan ini kan, ketika kita tahu kenapa Tuhan izinkan kita mungkin dalam waktu-waktu tertentu ada di dalam lembah. Yang pertama tadi adalah tujuannya adalah sebenarnya melatih kita untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua sebenarnya untuk belajar kita itu untuk tetap rendah hati. Kita belajar untuk tetap rendah hati, jangan sampai sikap kita di dalam menghadapi segala sesuatu, ya, itu menjadi salah. Tapi dalam menyikapi segala sesuatu, kalau kita menjadi orang-orang yang selalu rendah hati, kita pastinya punya satu kedewasaan rohani. Cara seperti apa? Seperti seorang Daud. Daud waktu dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, dia dipujuk sama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Daud katakan enggak, aku nggak akan melakukan hal itu, ya. Karena bagaimanapun Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Artinya dia tahu sekali itu perbuatan yang luar biasa. Dia bisa menahan segala hal yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa mengendalikan segala hal yang telah menyakiti hatinya sedemikian rupa. Dia masih bisa kendalikan dengan baik. Itu adalah bukti bagaimana dia bisa menjaga kemurnian hati di hadapan Tuhan. Dia ngerti banget apa artinya orang yang diurapi itu. Sampai Daud berteriak kepada Saul, kesalahan apa gitu yang dia lakukan. Ya, sampai mungkin orang-orang berpikir bahwa dia berikhtiar untuk membunuh Saul yang adalah mertuanya sendiri. Nggak ada niat seperti itu. Dan Saul juga sadar sebetulnya bahwa dia pada saat itu kan sebenarnya ada di dalam titik seharusnya dia bertobat. Kenapa? Karena Daud tidak membunuh Saul. Dan Saul sangat sadar sekali, aduh, perbuatan Daud itu udah benar, perbuatan aku jahat. Nah, kalau udah sadar bahwa perbuatan dia jahat, seharusnya kan dia segera tahu kenapa waktu diizinkan ada di dalam lembah, perbuatannya itu nggak berubah-berubah gitu. Tapi tetap aja terus dibawa. 2 kali kesempatan untuk dibunuh oleh Daud,
Tapi 2 kali juga Saul mengabaikan ya teguran tersebut. Padahal kan sebetulnya itu untuk kebaikan Saul sendiri. Nah ini yang sama-sama kita belajar. Jadi kan kalau kita melihat, oh ternyata kalau Tuhan lagi bawa ada di dalam lembah, sebetulnya kan untuk membuat kita dewasa secara dalam bersikap. Tapi buat seorang Saul, dia sama sekali tidak menjadi dewasa. Yang dilakukan justru terus menerus kecerobohan demi kecerobohan, kesalahan demi kesalahan dia lakukan. Tapi beda sama Daud. Waktu dia alami yang namanya ada di dalam lembah, ya, di dalam kesesakan yang begitu sangat berat buat hidupnya, di situ dia bisa bersikap semakin hari semakin dewasa. Makanya ketika Nabi Nathan datang tegur Daud, dia terima semua teguran itu. Dia langsung tahu kepada siapa dia harus minta ampun. Dia sujud, dia datang di hadapan Tuhan, dia minta ampun. Itu hal yang luar biasa. Ya, satu sikap kedewasaan rohani. Ya, sikap yang benar, sikap yang semakin hari semakin matang. Ya, jadi tidak bertindak sembrono, tapi sikap yang mau terus dibersihkan dari hari lepas hari. Nah, 2 hal ini yang pagi hari ini yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu semua, dan biarlah boleh terus memperlengkapi ya setiap kita. Mari lewat pesan ini kan saya percaya kita banyak belajar sesuatu ya. Jadi apapun keberadaan kita, waktu kita ada di atas gunung, ketika kita mengalami hal-hal yang luar biasa, jangan membuat kita menjadi orang yang lupa dengan kondisi yang aman-aman aja, nyaman, wah ngalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi justru itu harus semakin membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Terlebih lagi ketika kita ada di dalam lembah ya. Di waktu ada di dalam lembah, jangan membuat kita menjadi orang yang tawar hati, tapi justru harus membuat kita tuh semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan ya. Lebih lagi mengandalkan Tuhan. Karenanya mari biarlah kita menjadi orang-orang yang hari lepas hari terus mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.